ko alun mulai lalai menjadi imam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal ijarah. Atau tugas kami. Nah, dak mencari makan cik dah. Dak memalin pakaiannya secik dah. Dak membiayai sekolahnya secik dah. Itu namanya kebutuhan duniawi yang tanggung jawab seutuhnya seorang kami suamiku sebenarnya adalah untuk akhir. Sebab di dunia ku sawantanya 50 auto, 37 tingkat rumah, 30 miliar piti deposito, 30 lemari baju rancak, 50 lemari tampek basuh je pinggan rancak. Dek banyak harato, dek banyak yang kita miliki, menjadi pejabat dari bawah, Pak Jorong, Pak Wali, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kan tak ada tinggi pada tu dah. Pakai tinggi, harato banyak, santiang lolai, S1, S2, S3, SMP, S5, STLR, S-Pokat. Ada dinyo sadodo, ada dinyo sadodo. Nah, laki ko tadi, ada dinyo sadodo, tetapi dah indak menjadi imam nyo dalam mata ngora. Nyo patiase anak jo biniannya. Lah, nyo patiasanya mati jampang besok sekali. Ya, dia sekali dah beliannya dah dua kali dah. Mati sekali. Lah, mati kami ko sekali pakai tinggi jabatan tinggi gelar banyak lah pakai SS kan banyak ada gelar ada tinggi lah sange ada gelar mati sekali gak seorang jo gak ci ala jo lah do nyen payo lah do nyen payo kami ina ado ci ala jo ndak do Samsung tinggal Oppo tinggal Pipo tinggal kecewa kok lapeh teragak kan bisua bawa lah Samsung gak cek tiba Samsung assalamualaikum bang lai sehat-sehat dah bang ndak dapet ayo nyo kalau ada orang dalam kalau kini kalau jokan tua kalau ada orang dalam kan selamat capek doh kalau di buku tu kikira oleh dulu orang dalam ndak bisa dah. Ndak dapet dah. Jangan kecian ka Samsung lai. Jangan kecian ka Oppo lai. Kau ibu ada cincin mes setengah mes kan ketek you. Setengah mes ditunjuk di jari itu nya. Anguk lu tentunya kapai lai dong. Kecewa. Kecewa. Apa yang kecewa? Untuk demai. Cincinan lu itu nya, dak kabawe nya membat betul dah. Cincinan lu. Oh kami ada emek mama ya. Kalau misalnya ada bakso untuk rawon-rawon loh. Tu rawon sore ke pasar bentuk ndak dapet lo. Yang kecil emek le kontak tu kan keteknya. Coba suruh ke saku. Kalau tisu suruh saku. Nyo pareso sa do dah. Nyo pareso. Bajunya bukan. Tua tidak ada dah. Daki dunia sado tu, sampah sado tu. Siapa nak pengguna nak kami nyebut? Dan pertama amalan sah, dan kedua alul baik siapa nyo anak jobi. Anak jobi ni tu nan tak didik, nan tak aran, nan memenuhi tanggung jawab waktu duit dia tedu. Sekolah, okey, mantap. Biaya sekolah ke siko, lanjut kurun tinggi, lanjut ke siko, itu mantap. Tetapi walaupun beko sampai ke kurun tinggi setinggi apapun, tidak pandainya membaca doa untuk awak do ketika kecil ambo kami disuap. Apa yang kecil anak kami itu duduk di sebelah kami. Saudara-saudara, kerabat, teman-teman pesbu, bapak saya sedang sakaratul maut, mohon doanya. Itu statusnya tuh. Kau uang banyak, tanya minta doa untuk ayah, tak nyodoh anak ayah, no? Dia untuk apa?
SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. S1 SIP 4 tahun. Lah berapa tahun? 6 3 9 tambah 3 2 balik tambah 4 S2 2 tahun. S3 berapa tahun S3 kan? 3 tahun 2 tahun. Setahun 2 tahun bisa ya. Taruhlah 2 tahun. Lah berapa tahun dong? 20 tahun berapa piti abi 22 tahun tu? Payah betul. Sehingga mati ayahnya, mati orang tuanya, ke orang lainnya minta doa ayahnya sakaratul maut. Akulah orang tua dan paling merugi sekali. Maka kini jalan utama nampaknya dakwah kini bapak dan ibu sesuai bakal cik tadi. Kini semakin hari dan generasi kita semakin jauh dari masa, semakin hari semakin jauh dari masa di mana mereka akan mendapat pencerahan. Mereka adalah mengikuti dan terpengaruh oleh oleh rencana-rencana Yahudi. Jadi apa rencananya paling rancak dakwah lah ke depan orang tua ya. Yang paling rancak, yang paling gitu jurus awak bapak dan ibu. Tamat anak SD, tolong masuk sekolah agama. Bukan salah SMP aja salah paham kok, bukan salah SMA. Bukan sekolahnya yang salah, tapi yang salah adalah lingkungan. Kalau lah punya ilmu agama anak awak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minimal 3 tahun, optimalnya atau maksimalnya 6 tahun, insyaallah mudah-mudahan perguruan tinggi umum okey, S2 umum jadi, S3 umum jadi, tetapi nyola punya pondasi. Gampang nyolai, sasek di ujung jalan akan mudah kembali ke pangkanya. Kenapa? Karena nyola tahu sumbernya. Nah, Bapak Ibu yang memuliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi bak kacik buat tadi lah, mari berubah hijrah kita, apalagi kami selaku pemimpin dalam rumah tangga, jangan sampai mencontoh kepada anak jebini adalah mencontoh hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya, mana yang tidak dibolehkan? Yang dilarang oleh Allah. Hari Jumat ayah ada pai berjumat dah. Bapa lah kau berjumat nak? Ayah ada pai berjumat. Betul. Disuruh anak sembahyang, induknya sendiri tidak sembahyang, bakpon kamu nyuruh tuh hijrah kita bersama-sama mulai daripada malam kini. Hijratun binafsihi, hijrah dulu untuk diri sendiri. Apa capek saya? Dan kedua, yang pertama hijratun binafsihi, baru ciak lebih hari 2 malam. 2 malam 2 jam. Awak ambil lah enggak 2 minit lah 2 minit lah lah. Capek ada pak. Fikirlah kawan lah. Awak yang ada kuat siko je mah. Mana lah tiba dah. Lu di masa jiko balik kemudian tu lama dah awak. Awak ada kemudian. Apa gila pak ada lain. Ya. Nah, hijratun minasihi yang pertama. Yang kedua, lama sampai tadi hijratun antara majlisul ilmi. Rajin-rajinlah duduk di majelis ilmu. Tolong bukan pintu hati awak ke depan lain. Asa ada pengajian agama, dari mana saja guru siapa mana guru dari mana pun guru kok ada awak tahu jo perangai buruaknya, biarlah dan buruk tuntuknya kok nan bana denyo sampai denyo itu nan awak jangan sampai ada di hati memusuhi ulama. Siapa yang mencintai ulama, siapa yang menghargai ulama, makanya mau lambe-lambe, ambo contoh lambe-lambe semampu ambo. Ambo kok basalam je orang yang tua mu daripada ambo, tetap ambo membungkuk. Bukan ambo menyembahnya, tapi ambo menghargai dia. Menghargainya adalah apa nama mereka? Secara etika. Kenapa? Secara umum saja lah dulu lewi duit pada kok kalah dolar muda-muda kini. Kok salam yang tua kan? Allah. Itu namanya kurang
Dikata Nabi, siapa yang mencintai ulama, man akramal ulama'u, siapa yang mencintai ulama, faqad aramuni, berarti mereka memuliakan aku, kata Nabi. Man akramuni, siapa yang mencintai aku, kata Nabi, faqad aramallah, berarti mereka mencintai Allah. Man akramallah maqamul jannah, siapa yang mencintai Allah, tempatnya adalah surga. Di siapapun yang datang dari manapun pengurus mengundang guru untuk awak ceramah hari besar Islam, tolong luangkan waktu, rajinlah majlisul ilmi, duduk di majelis ilmu serupa eko lah. Di samping kita tercatat sebagai amal soleh, dan dosa kita digugurkan oleh Allah. Dan ketiga, apa capek saya sampai 3 kali lah. Dan ketiga adalah hijratun li ihwanihim minaz zulumati. Hijrahlah kalian dari perbuatan atau dari kawan-kawan yang zalim. Kau kadang pengaruhnya kau bapak dan ibu. Nabi itu pindah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena takut dengan orang yang zalim. Dia nomor 3, kau hijrahlah dari kawan-kawan yang zalim. Lari. Kau dari tahun dulu sampai kini awak berkawan je orang zalim, je orang jahat. Hindarkanlah. Bapa zalimnya ya. Bapa zalimnya, mohon maaf. Awak ambil gambaran. Kata Nabi, ada 5 golongan orang yang tak boleh awak ambil kawan. Berapa, Bu? 5 golongan kau tak boleh kita ambil teman sejati. 5. Dan pertama kata Nabi, tak boleh orang kau diambil sebagai teman adalah la tak sabanna fasikun. Jangan kalian berteman dengan orang fasik. Dikata Nabi, 5 golongan orang tak boleh kita ambil teman. Dan pertama kata Nabi, jangan kalian berteman dengan orang fasik. Mana orang fasik? Nyo tahu benar tapi tak nyo kara. Nyo tahu itu baik tapi tak nyo laksa. Nyo tahu sembahyang itu wajib tapi nyo tak kara. Nyo tahu bajuman itu wajib tapi nyo tak kara. Nyo tahu puasa itu wajib tapi nyo tak kara. Itu namanya fasik. Kok bakawan juang serupa itu, kata Nabi, hindarkan. Di dalam hadis yang dulu tadi mengatakan, berpindahlah, hijrah daripada teman-teman yang zalim. Mana zalimnya ya? Kok salah moko, contohnya kawan awak salah sanju lah rumah, lah payah lah, mana? Pamannya buang kaji malam patang. Kaji malam patang pasang buang. Tapi di mana? Tak di masaji ke dah, Bu? Tak di masukau ke dah, Bu? Dia nak. Lalu tahu? Dia tu tentu ya. Dia nampak cok deh. Kaji malam patang ke bahasa. Kau dah ada bodoh-bodoh kini. Assalamualaikum. Lai sehat deh ang. Dah tu kan tanya kini lah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alai do chip. Allah ilah ilallah. Chip ni tanya Iko namanya teman zalim. Kata Nabi, khairul ashabi man yadulluka khairi. Teman kamu yang paling baik, kata Nabi, adalah yang mengajak kamu kepada yang baik. Tak kena buruk dah. Tak main domino nyo ajak ada, tak main remi nyo ajak ada, tak main kowa nyo ajak ada. Tak badansa nyo ajak ada, tak bau joget nyo ajak ada, tak menyawir biduan nyo ajak ada. Apa nyo ajak ada? Ku ada orang pengajian nyo ajak hadir ke pangat. Tu baru. Kok nampak salah langkah awak tegur, oi, tu ndak elok dah mah, dia awak bakawan mah, utang bom nyampen mah. Tu nambahi tu baru dia ambil teman. Pi kok ka bajudi nyo ajaknya. Kok ka manondong jam 8 sampai jam 2 malam dia. Dia lapau. Kadang ada do ndak lapau kai. Saking candu jam 5 cai tangkai panciang. Tu di bawah tadi ada mana tu mah. Sampai jam 2 malam.
Mayang tak ke dong? Nak dong yang mayang dong? Bah, pakai mayang, apalagi pakai umpan masuk lah. Aku namanya kawan kata Nabi hanya sebatas teman mulia, tetapi untuk sahabat dunia akhirat tidak layak dipakai orang yang serupa ya. Dipindah kata Nabi, pindah. Tapi kalau orang domino tu ada sisi lainnya sebenarnya yang kita pakai untuk pelajaran. Mana sisi lainnya nampak ya? Adalah sisi kejujuran. Kalau orang main domino tu jujur apa? Jujur. Bapak tahu Pak? Bapak? Tak bapak tu saudara. 28 awak bapak? Bapak bagi berapa tu dong? 7 soal ya. Berarti 7 soal. Dikocok di meja tu, dia ulang tukang kocok kata dia saking jujurnya nyuruh uang ambil dulu dah. Ambillah dulu dah kalian. Nah, itu dah. Di kalau segi kejujuran main domino kok perlu kita teladani. Tapi di segi kejujurannya dia, ya kan di situ dia kawat dia ya jujurnya kalau lah biasa dia nyuci tak kena muaknya dah, tak kena muaknya dah, lah mau apa lah biasa, dah kawan tak ya, batang kuil lah bagian kawan dia ambil lah, pasilan ambil lah, kan betul dah, bet tu kadang jujurnya ikhlas ni, nah. Lamain mereka santiang wa meno ko pakai kaca tembusnya. Sabalun tuun balak dua le tu kilo mente mah. Santiangnya padahal di sebalik tan lempak le. Tak itu di segi kejujurannya, di segi pembagian kok dapatkan kola dan dipakai dah lah di segi pembagian dia. Berarti bagirah dak do nemu kadang dah harus bagirah tu. Kok kue ko dapat sasai seorang yo sasai seorang. Dan kadang dia awak ada di segi kejujuran main domino ko ambil batu harus kita cok. Tapi bukan jangan salah paham lo ko. Berarti itu lancar tu main domino tu jangan salah paham lo ko. Sebenarnya tidak boleh larang dah. Tetapi asal apa? Asal tidak namanya contohnya main domino tinggal sumayang itu jatuh hukumnya kepada haram. Kenapa? Karena nyolah meninggal sumayang dek main bukan dominonya dalam, tapi deknya pakai meninggal situ kenainya betul. Nah, di kata Nabi, berpindahlah dari kawan-kawan yang zalim. Carilah pindah kawan yang mengajak kita kepada yang baik. Nah, ibu-ibu contohnya, biasanya kawan awak lah jalan kapai majelis taklim, yang pailah dah gaya ni betul tahun bisu adalah isu lain awak. Kuna bulan bisu lah bapai. Kini kakek lah walau kenya lah walau. Berarti itu adalah kawan yang tak layak diambil ganti lah. Mana gantinya? Mana orang nak rajin ke masjid bantu ada